Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa tsabbit lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasahbihi wal ali. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari subuh yang penuh barokah ini. Bersama-sama kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya, pecinta-pecintanya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun di sini menggantikan Ustaz Wahyu kami yang mungkin beliau berhalangan karena sesuatu hal, maka beliau mengutus ulun yang hadir ke sini. Mungkin sedikit ulun memperkenalkan diri ulun sendiri. Mungkin dari pian-pian berataan mungkin ada yang tidak kenal sama ulun, ada yang kenal sama ulun. Ulun satu kampus dengan Ustaz Wahyu kami di Samarinda Seberang, di UINSI tepatnya JIR yang berubah menjadi UINSI. Kami sama-sama mengajar di situ juga, dan ulun mengajar juga di salah satu pondok pesantren yang ada di Samarinda, tepatnya di Sambutan Pelita 8. Pondok kami alumni daripada Dalwa Darul Nubuwah wa Dakwah. Maka kami bersama-sama membuat pondok pesantren. Alhamdulillah terbentuk sudah, laki-laki di Sambutan, perempuannya di Yamin, tepatnya di belakang SD Al Azhar Cipabudi, tepat di belakang situ. Di kalau pian anak-anak pian laki-laki atau perempuan yang ingin masuk pondok pesantren, silahkan bisa ke pondok kami. Kalau yang di sini khusus untuk tahfidz Quran, Sukan Fadlan. Kalau kami bukan khusus tahfidz Quran, tetapi ilmu-ilmu agama Islam. Kemudian juga ulun ada bergabung di salah satu travel di Samarinda ini yang cukup besar, tapi tidak ulun sebutkan nama travelnya, tapi menjaga kode etik, jadi tidak ulun sebutkan. Dan juga kami mengisi di beberapa majelis-majelis taklim, khutbah-khutbah Jumat, dan ceramah-ceramah agama. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kitab kita yang bernama Al-Manhajus Sawi, Syarh Usul Thariqah Sadah Al-Balawi. Kitab Manhajus Sawi ini dikarang oleh ulama besar yang bernama Sayyidi wa Imami Murabbi Ruhi wa Jasadi, Al-Alimul Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Ini karangan guru ulun sendiri. Guru ulun bertempat tinggal di Saudi Arabia, tepatnya di kota Madinatul Munawwarah. Di situ ada ulama besar yang dijuluki Al-Imam Syafi'i Shahir. Kitabnya yang sekarang kita baca. Qala al-mu'allif atau umrohu fi sihhatin wa afiyatin. Dan qultu Al-Habib Zain berkata di dalam kitabnya ini, wa min aqwa al-asbabil jalibatin rizqi aidan kama zakarahul arifun. Al-Habib Zain berkata, daripada sebab-sebab yang kuat yang bisa mendatangkan rezeki kita, seperti yang dikatakan oleh para asnaful sholihun, seperti yang dikatakan oleh para al-arifun. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang bisa mendatangkan rezeki kita. Rezeki kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama muajjal atau ghairu muajjal.
Muajjal itu apa? Muajjal itu langsung hari itu juga rezeki kita dapat. Siapa contohnya? Para pedagang-pedagang di pasar-pasar. Itu mereka langsung hari itu juga berdagang, hari itu juga mendapatkan yang namanya rezeki mereka masing-masing. Para tukang-tukang bakso yang dan lain-lain, itu semuanya rezekinya muajjal hari itu juga. Kemudian ada juga yang muajjal yang tidak langsung. Siapa mereka? Para pejabat-pejabat, para PNS-PNS, para ASN-ASN. Mereka gajinya setiap 1 bulan di awal bulan, tidak setiap hari. Nah, jadi rezeki kita boleh pilih, pian mau yang mana? Mau yang langsung atau yang datangnya 1 bulan sekali, itu pilihan pian masing-masing. Pian yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Nah, kalau sudah pian bisa menentukan, maka seberapapun yang kita dapatkan itu sudah pasti rezeki kita, bukan rezeki orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib, mengatakan alladzi lighairi ma yasil ilaik walladzi kusimlah hasilun alaik. Yang milik kita akan sampai kepada kita, yang bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Seperti tertukarnya sendal kita, itu tidak mungkin. Kalau rezeki itu pasti, yang milik kita akan datang kepada kita, yang bukan milik kita tidak akan mungkin datang kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Tetapi di sini Al-Habib Zain mengatakan ada beberapa hal yang bisa mempermudah dan mendatangkan rezeki kita. Yang pertama, beliau mengatakan iqamatus shalah bit ta'zim wal khusyuk. Kita mendirikan salat dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang namanya khusyuk di dalam tubuh kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan salat yang khusyuk tersebut? Maka Al-Habib Zain mengatakan cara supaya kita bisa mendapatkan salat yang khusyuk, sebelumnya kita harus sempurnakan yang namanya wudu kita masing-masing. Kemudian setelah kita berwudu dengan fardu-fardunya, dengan sunnah-sunnahnya, kemudian kita masuk ke dalam sholat. Setelah kita masuk ke dalam sholat, sholat kita tidak sendirian. Sholat kita dalam keadaan berjamaah. Maka 90% insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat kita sendirian tidak berjamaah, maka sholat kita masih 50-50, 50% diterima, 50% belum diterima. Tapi kalau sudah berjamaah seperti tadi, seperti kita sholat subuh tadi, maka 90% insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Iya, karena orang sholat berjamaah itu Pak, Bu, dilihat Allah melihat pada saf yang paling depan. Saf yang paling depan tidak khusyuk, dilihat saf yang paling kanan. Saf yang paling kanan khusyuk, dilihat saf yang paling kiri, sampai seterusnya. Maka yang tidak khusyuk, yang khusyuk, yang tidak khusyuk, yang tidak khusyuk dikumpulkan menjadi satu. Maka apa? Akan menjadi khusyuk semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilahnya. Kalau kita sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sholat sendirian 50-50 masih bisa diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada as-salafun saleh ketika mereka sholat sendirian, mereka tidak mau, harus mencari sholat berjamaah. Maka mereka keluar rumah. Setelah mereka keluar rumah, mereka mencari seseorang laki-laki yang bisa diajak untuk sholat. Ketika melihat seorang laki-laki, mereka stop. Dia bilang, Pak, tolong bantu ulun sholat berjamaah. 1 imam, 1 makmum, cukup sudah kita. Bantu ulun sholat berjamaah. Nanti Bapak setelah sholat berjamaah, ulun akan kasih uang 100.000. Mau pasti orang? Tidak mungkin tidak mau, pasti mau. Sholat hanya 5 menit saja, tidak lama. Tidak ada sholat sampai 1 jam 2 jam, itu tidak ada. Sholat hanya 5 menit saja. Setelah sholat, dia kasih uang dia dapat apa? Pahala sholat berjamaah. Ini maksudnya. Jadi kalau di rumah kita jangan sampai kita sholat sendirian. Paling tidak kita imam, istri kita makmum, anak-anak kita makmum semuanya. Jangan sampai kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, pahalanya pun 1 juga. Tapi kalau berjamaah, 27 yang kita dapatkan semua dan sholat kita khusyuk dan diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Al-Dirjen yang bisa mendatangkan rezeki kita. Yang kedua, wa qira'atu suratul waqiah, dan membaca suratul waqiah. Pian tahu suratul waqiah? Tahu kan? Idza waqa'atil waqiah. Itu kapan biasa pian baca? Di pagi hari atau di malam hari? Pian bacanya kapan? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'a suratul waqiah lam tusifu faqatan abada. Barang siapa yang membaca suratul waqiah, dia tidak akan tertimpa yang namanya kemiskinan. Tidak mungkin orang baca suratul waqiah plus dia bekerja jatuh miskin, itu tidak ada. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang ini tadi. Kapan biasanya pian baca? Pagi atau malam? Atau sore? Atau siang? Di sini Hadirjan mengatakan khususan billail, wabil khusus terlebih lagi dibaca di malam hari, bukan di pagi hari. Ini Hadirjan mengatakan. Tapi kalau pian terserah mau bacanya kapan saja, boleh-boleh saja. Ada yang baca setelah sholat asar, boleh. Ada yang baca di malam hari, boleh. Ada yang baca di pagi hari, silakan. Yang salah yang mana? Yang tidak baca yang salah. Kalau pian baca kapanpun waktunya, silakan, tidak jadi masalah. Suratul waqiah, idza waqa'atil waqiah, cukup dalam sehari satu kali saja, cukup. Setelah sholat isya pian baca sebentar suratul waqiah, sudah cukup. Satu hari satu kali. Ada yang mengatakan satu hari 7 kali. Setelah sholat asar 7 kali. Nah, silakan. Cuma kita ambil yang paling gampang saja. Satu hari hanya satu kali suratul waqiah, cukup sudah. Khususan billail. Habibjan mengatakan di malam hari, bukan di pagi hari. Tapi terserah. Tidak ada larangan kita membaca apapun itu ayat Al-Quran, dimanapun tempatnya, silakan pian baca. Karena surah ini mujarab untuk mendatangkan rezeki kita, pun harus kita coba. Kalau kita tidak coba, kalau kita tidak amalkan, dia tidak akan berpengaruh. Dan harus mencoba itu paling tidak 40 hari kita harus laksanakan. Kalau sehari belum datang juga, lanjut 40 hari. Kalau sudah 40 hari, tambah terus laksanakan sampai apa? Sampai hari kiamat. Jangan pian putus sudah dapat rezekinya, stop sudah, jangan. Kalau pian stop lagi, pian harus mulai lagi dari pertama. Kalau sudah dapat terus dan banyak, teruskan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai pian hidup masih sudah meninggal, selesai semuanya tadi. Ini apa? Suratul waqiah. Kalau pian tidak bekerja, hanya di rumah saja, hanya membaca suratul waqiah saja, juga tidak ada manfaatnya suratul waqiah. Pian harus mendatangkan yang namanya sebabnya terlebih dahulu. Bagaimana supaya kaya? Bekerja. Plus apa? Suratul waqiah. Plus apa? Berdoa. Kalau pian hanya baca waqiah saja, berdoa saja, tidak bekerja, nggak bakal bisa pian kaya. Mustahil pian jadi kaya. Apakah ada misalnya dibuka sejadah sujud pian, muncul uang? Bukan. Kita bukan makamnya seperti itu. Itu makamnya para aulia wassolihin. Kita harus apa? Bekerja terlebih dahulu. Kalau pian mau kaya, bekerja. Kalau pian tidak mau kaya, tidak usah bekerja. Biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Ada orang yang bekerja mulai dari pagi sampai ke pagi lagi. Ada orang bekerja mulai dari pagi sampai apa? Sampai di sore hari, cukup sudah. Malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia keluar rumah untuk mengais rezeki tersebut, dia mengatakan, "Bu, Bapak pamit mau mencari rezeki." Katanya seperti itu. Di pagi hari jam 6 dia berangkat. Dia bilang kepada istrinya, "Bu, Bapak mau berangkat, mau mencari rezeki." Ini salah. Bukan mencari rezeki. Rezeki itu Pak, nggak hilang. Rezeki itu sudah ada, ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak sudah ditetapkan. Kalau dia sedikit, pian salah. Bukan mencari rezeki. Mencari itu barang yang hilang pian cari. HP dicari, hilang berarti. Ini juga, rezeki itu sudah ditulis semuanya Pak. Ketika kita di dalam rahim ibu kita 40 hari ditulis, rezekinya ditulis semuanya sudah. Berarti apa? Pasti dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin enggak. Berarti apa? Bukan mencari, tetapi apa? Menjemput rezeki. Kita jemput rezekinya. Kalau pian cari barang yang hilang, rezeki itu nggak mungkin hilang, sudah pasti. Semenjak masih dia hidup, maka apa? Rezeki kita sudah pasti ada. Tapi kalau sudah dia meninggal dunia, stop rezekinya. Bilang apa? Bu, Bapak mau berangkat, mau menjemput rezeki kita yang di luar sana itu tadi. Jemput rezekinya, diambil. Bukan berarti rezeki hilang. Kalau pian hilang, susah pian cari.
Ya kan, HP hilang, susah pian cari. Karena apa? Barangnya hilang. Tapi kalau sudah ada HP-nya, tinggal kita apa? Jemput saja semuanya. Akan apa? Akan kita dapatkan semuanya yang tadi. Ini suratul Waqiah. Kemudian wa suratul Yasin, tabarakalladzi biyadihil mulk waqtas subhi. Setelah sholat subuh ini, setelah isyraq, ini Habib Zain mengatakan membaca surah Yasin. Nah sekarang ulun tanya ke pian-pian beratan, pian baca Yasin kapan? Seminggu berapa kali baca Yasin? Yasin, Qalbul Quran, Yasin. Pian seminggu berapa baca Yasin? Kapan? Di malam hari kah atau malam Jumat Yasinan? Boleh, silakan. Di pagi hari Habib Zain mengatakan boleh, silakan. Di siang hari silakan, tidak ada larangan. Yang salah yang tidak baca Yasin, itu aja. Kenapa? Dia malas membaca Al-Quran. Al-Quran saja malas, berarti apa? Beralih ke Yasin. Kenapa? Yasin qalbul Quran, hatinya apa? Al-Quran. Kalau malas membaca Yasin, turun lagi kemana? Suratul Fatihah. Kalau malas lagi, jangan hidup ya, mati aja, tinggal aja. Iya kan? Masa baca Al-Quran malas? Al-Quran Pak Bu, hari kiamat akan berikan syafaat. Siapa yang rajin baca diberi syafaat. Kalau pian malas membaca Al-Quran saja malas, Yasin saja malas, mau baca apa biar? Ini Habib Zain mengatakan waqtas subhi, di pagi hari. Jadi setelah isyraq, pian baca nanti apa? Yasin, silakan. Plus apa? Tabarakalladzi biyadihi mulk sampai selesai. Jadi dua, Yasin dan Tabarak. Kalau pian sebelumnya tidak pernah membaca sama sekali Yasin, maka apa? Mulai sekarang pian amalkan Yasin di pagi hari. Ustaz, malam Jumat boleh Yasinan? Silakan, tidak ada larangan. Ibu-ibu Yasinan di siang hari boleh? Silakan, tidak ada larangan. Dimanapun tempatnya itu bagus, bersih, silakan baca Yasin. Di mobil Ustaz boleh baca Yasin? Boleh, di mana aja silakan. Di kantor boleh, silakan baca. Di pasar boleh, silakan baca. Kalau pian sedang dalam keadaan kosong, tidak ada bacaan, maka apa? Ambil tasbih, ketek tasbih, itu lebih manfaat daripada pian main HP, tidak ada manfaatnya. Kan ambil tasbih pian masing-masing, kan ada tasbih pian. Dicek coba di kantong-kantong pian ada tasbih kan? Ada, bagus. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan di dalam kitabnya, barang siapa yang membawa tasbih terus kemanapun dia pergi, dipakai atau tidak dipakai, maka malaikat akan memintakan ampun kepada si pembawa tasbih itu tadi. Pian pakai, tambah pahala. Pian tidak pakai, malaikat mintakan ampun, dapat dua-duanya pian. Maka rugi, kemana kita pergi tidak membawa tasbih, itu kita sangat rugi. Ambil, selain uang pian yang dibawa, SIM dan KTP, ATM dibawa, HP dibawa, tasbih plus pian bawa. Tasbih apapun itu tadi, mau tasbih yang diketek seperti ini silahkan, mau tasbih digital silahkan, yang jelas tasbih itu aja. Mau dia kecil 33, mau dia 99 silahkan, yang penting tasbih. Dimanapun tempat dia berada, buat tasbih. Maksudnya apa? Maksudnya bacaan andalan kita itu apa? Setiap hari harus kita punya. Istighfar misalnya 1000 silahkan, sholawat Nabi 1000 silahkan, subhanallah wa bihamdihi 100 silakan. Apapun itu tadi, amalan pian, rutinan pian harus dikerjakan setiap hari karena dampaknya akan positif kepada kita masing-masing. Kalau kita tidak baca, hanya diam-diam saja 24 jam, tidak ada pahalanya kita. Hanya sholat-sholat saja, rugi kita itu tadi. Karena apa? Ini yang bisa mendatangkan rezeki kita dan mendekatkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin dan Tabarak waqtas subhi, di pagi hari. Kalau pian sudah punya amalan selain Yasin, silakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau pian ingin mengambil di sini, silakan juga, boleh-boleh saja, tidak ada larangan dan tidak ada paksaan. Kemudian lagi, beliau mengatakan hudurul masjid qoblal adzan. Pian hadir ke masjid tadi subuh tadi sebelum adzan. Kan ada orang datang ke masjid sebelum adzan, ada orang yang datang ke masjid setelah adzan. Kan beda ini. Di sini Habib mengatakan sebelum adzan sudah ada di mana? Di masjid ini tadi. Ulun tadi Pak datang di masjid nih karena belum tahu masjidnya. 4:30 ulun sudah ada di sini tadi. Jam 4 sudah jalan ke rumah. Rumah ulun di Air Putih, di Rawasari. Jam 4 ulun sudah jalan karena tidak tahu masjid ini posisinya di mana. Sampai di sini 4:30, persis 4:30 ulun sampai. Di masjid ini masih ada satu aja, pusat itu aja. Ulun masih dalam mobil aja tadi berdiam. Pas dekat
azan baru ulun sudah turun dari mobil. Nah ini kata Habib Zain, orang yang datang sebelum azan mungkin 5 menit sebelumnya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan, memudahkan rezeki orang itu tadi. Kalau pian datang setelah azan subuh, azan zuhur, silakan, tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi di sini dikatakan sebelum azan pian sudah di mana? Masjid masing-masing. Oh Ustaz, ulun tidak sholat di masjid, sholat di mana? Di rumah. Silakan, dengan anak-anak pian, dengan istri pian masing-masing, boleh, jadi masalah. Sholat dimanapun tempatnya boleh. Cuma ingat, jangan sampai sholatnya sendirian. Harus apa? Berjamaah. Kemudian wal mudawamatu ala taharah, pian istiqomah continue dalam keadaan suci. Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, tawaddo." Wahai Nabi Musa, berwudulah. Idza asabaka syai'un wa anta 'ala wudu fala talumanna ila nafsak. Ya Musa, berwudu. Kalau engkau tidak dalam keadaan suci, kalau tertimpa suatu musibah atau masalah, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bisa usahakan 24 jam mempunyai wudu. Artinya apa? Suci. Kalau datang sewaktu-waktu malaikat pencabut nyawa kita, maut ini tadi, maka kalau kita dicabut dalam keadaan wudu, ini lebih bagus dan lebih baik. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan suci, ya tidak masalah sih, boleh-boleh saja. Artinya apa? Artinya mustahab saja. Para aslafun saleh, para ulama kita, setelah beliau masuk WC, keluar, pasti sudah punya wudu. Batal lagi, wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Terus 24 jam dalam keadaan punya apa? Wudu. Ini bagus, Pak Bu. Sebelum tidur, ambil air wudu. Jangan pian langsung tidur saja. Tidak, ambil air wudu terlebih dahulu. Pian mau ke undangan, resepsi pernikahan, ambil air wudu. Pian mau jogging, ambil air wudu. Pian mau hadir majelis taklim, ambil air wudu. Pian mau musyawarah, ambil air wudu. Pian mau olahraga badminton, ambil air wudu. Pian mau futsal, ambil air wudu. Di mana tempat 24 jam punya wudu. Ulama sebagian mengatakan, maskermu, hand sanitizermu, wudu. Ini lebih mahal daripada apa? Daripada masker dan hand sanitizer. Pakai masker boleh, silakan, boleh. Ulun juga bawa di masker ulun masing-masing. Yang dikira ulun tidak bawa, ulun bawa. Di mobil ada masih masker ulun. Artinya apa? Ikhtiar kita boleh, silakan. Cuma apa? Boleh kita tambah dengan apa? Berwudu itu tadi Pak. Karena apa? Karena dalam berwudu itu Pak, ada sunnah yang namanya istinsyak. Apa itu istinsyak? Tangan kita seperti ini. Kemudian ada air di sini. Kemudian apa? Kita hirup ke dalam hidung, masuk sampai di sini. Kemudian apa? Keluarkan lagi. Itu namanya apa? Istinsyak. Sunnah. Nah ini Pak, contoh saja, contoh kecil misalnya. Corona itu kan kecil, kuman virusnya itu kan kecil. Dia kan masuk ke sini. Dia berdiam terlebih dahulu di hidung kita sini tadi. Nah, ketika dia berdiam di sini, kita ambil air wudhu, kemudian kita istinsyak itu tadi, masukkan air ke dalam hidung sampai ke sini, memang sakit sebentar. Kemudian kita keluarkan lagi, itu insya Allah coronanya hilang juga. Karena apa? Dia terkena air, terjatuh, dia langsung tergelincir. Itu maksudnya apa? Istinsaknya itu tadi. Kalau yang tidak percaya silakan coba. Nanti berwudu, ambil airnya, dihirup. Kemudian apa? Dikeluarkan lagi. Ini sunnah yang jarang kita kerjakan. Orang taunya yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya kita kerjakan. Banyak sunnahnya, banyak. Setelah sebelum berwudu pakai siwak terlebih dahulu, itu sunnah semuanya. Istinsyak sunnah juga. Cuma apa? Cuma orang jarang mengerjakan. Katanya apa? Sunnah aja. Pian jangan remehkan sunnah. Sunnah ini perlu. Seperti sunnah qabliyah dan subuh, itu perlu. Bagus. Dikatakan rakaatani qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti apa? Kalau pian tidak sholat qabliyah subuh, pian tidak dapat dunia dan sisinya. Seperti itu. Kalau pian sholat subuh qabliyah berarti apa? Pian dapat semua dunia dan isinya, pian dapat semuanya. Artinya bukan berarti kita dapat dunia semua, tidak. Dunia itu Pak, jangan kita letakkan di hati kita. Gimana? Cukup di tangan kita saja. Kalau pian letakkan di hati pian masing-masing, maka apa? Pikiran pian dunia dan dunia dan dunia. Tidak ada akhiratnya. Pikiran kita kemana? Oke, kita tempat kita bercocok tanam di mana? Dunia. Kapan kita memanen? Kelak di akhirat. Kalau pian tidak menanam di dunia, di akhirat mau panen apa pian? Mau hasil apa? Gak ada kan? Berarti apa? Dunia kita tanam terlebih dahulu. Tanamnya dengan apa? Sunnah boleh.
Istighfar boleh, baca Al-Quran boleh, bayar zakat boleh, puasa itu apa? Kita tanam. Kelak di akhirat kita pasti gitu. Oh ini puasa kita selama sebulan bulan suci Ramadan dapat kita dari. Oh ini zakat kita yang kita nomor dapat kita. Oh ini istighfar kita dapat kita dari. Kalau yang tanam, kalau yang tidak tanam, dia tidak bisa menghasilkan. Nah, seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita tidak dalam keadaan toharah suci terlebih dahulu. Karena sebelum tidur cepat ada bacaan-bacaan seperti itu. Ya, selain kita mengambil air wudhu, kemudian kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca ayatul kursi, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kenapa Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim? Faedahnya kalau ada banjir, kalau ada kebakaran, kita tidak akan terkena sama sekali kalau kita baca. Kalau kita tidak baca, tidak ada khasiatnya, Pak. Harus kita baca terlebih dahulu. Kemudian wa'adau sunnah al-fajri wal witri fil bait. Kemudian kita mengerjakan salat sunnah qobliyah fajar tadi di rumah kita atau di masjid juga boleh. Kemudian wa imaratu ma ba'da salati subhi ila kulli syamsi wuqufan fil masjid wa qul ya kafi ya mughni ya fatah razaq. Setelah salat subuh nanti isyraq lagi, kemudian baca yasin, kemudian pian jangan langsung pulang ke rumah. Apa yang dibaca sebentar di masjid? Ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razaq, 100 kali. Asmaul-husna. Ya kafi yang maha mencukupi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya mughni yang maha kaya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya fatah yang maha membuka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya razaq yang maha memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razaq 100 kali. Pian baca terlebih dahulu. Nanti setelah itu silakan tidak pulang ke rumah pian masing-masing. Fit takrir kata beliau. Ini Al-Habib Zain mengatakan sebab-sebabnya yang belum disebutkan tadi. Kemudian wa anil Imam Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i sahibul madhab kita. Imam Syafi'i. Kita kan madhabnya Syafi'i. Ustaz, ulun enggak? Madhab ulun hanya 2 saja. Apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bohong pian. Pian jangan bilang seperti itu. Berarti apa? Pian tidak pernah hadir majelis taklim. Pian tidak pernah hadir majelis ilmu. Madhab ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Boleh kita pilih 4 masing. Jangan yang tidak memakai 4 ini tadi. Kalau yang mengatakan mazhab ulun Al-Quran, mazhab ulun hadis, pian menunjukkan kebodohan ini. Bodohnya kelihatan. Jangan biar seperti itu. Kalau kita tidak melewati mazhab dari Imam Syafi'i, bagaimana? Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran. Imam Syafi'i, Pak, Bu, hafal Al-Quran umur 7 tahun. Anak kita berapa hafal Al-Quran? Gak bakalan hafal. Kalau TikTok hafal mereka. Goyang dompet hafal. Tapi Al-Quran gak bakalan 7 tahun hafal. Imam Syafi'i 7 tahun hafal. Kalau berangkat ke masjid, ditutup nih telinga dua-duanya Imam Syafi'i, disumpulin. Kapas. Kenapa? Takut terdengar, takut hafal, dan paham. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita tidak, biar kita tutup, kita buka, enggak hafal-hafal. Imam Syafi'i seperti itu, Pak. Kecerdasannya luar biasa. Ini baca kitab beliau. Yang di kanan dibaca, yang di kiri ditutup terlebih dahulu. Kenapa? Kalau terlihat hafal. Imam Syafi'i. Iya kan? Ini kitabnya sebelah kanan sebelah kiri. Yang kanan dibaca, yang kiri harus ditutup terlebih dahulu. Kenapa? Kalau terbuka hafal langsung. Itu Imam Syafi'i, cerdasnya luar biasa. Kalau kita dibuka, robek, nggak hafal-hafal kita. Imam Syafi'i beda lagi. Sahibul mazhab ini tadi. Kecerdasannya luar biasa yang diakui oleh Al-Imam Malik. Kata Imam Malik, datang Imam Syafi'i ingin belajar hadis. Kata Imam Malik, ya Syafi'i, engkau baca terlebih dahulu kitab saya. Apa? Muwatta hadis. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, kitab Muwatta sudah di sini semua. Ini kitab Muwatta di sini semua. Kalau kita kan tidak. Kitabnya di mana? Itu di letak. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu di mana, Pak? Di hati. Bukan di rak-rak itu, bukan. Ilmu itu di sini letaknya. Al ilmu nurun, wa nur la yuhda lil hati. Ilmu itu apa? Cahaya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di hati kita masing-masing. Bukan di mana? Di rak-rak itu, bukan. Kalau kita mau baca silakan, tapi apa? Al ilmu fis sudur. Ilmu itu di mana? Di hati kita masing-masing. Itu maksudnya. Imam Syafi'i seperti itu. Kecerdasannya mengungguli daripada yang lain-lain. Makanya kalau ditanya orang mazhabian apa? Syafi'i, selesai. Kalau ditanya mazhabian apa? Al-Quran, hadis. Jangan. Dia nggak pernah hadir majelis taklim namanya. Tidak pernah mendengarkan Ustaz Abdul Somad ceramah.
tidak pernah mendengarkan Buya Yahya ceramah, tidak pernah mendengarkan para habaib ulama, tidak pernah. Maka apa? Mengatakan Al-Quran hadis. Hafal Al-Quran aja enggak. Juz amma enggak hafal. Yasin enggak hafal. Waqiah enggak hafal. Tafsirnya enggak hafal. Asbabun nuzulnya apalagi. Makanya jangan mengatakan kembali kepada Al-Quran, jangan. Kembali kemana? Mazhab masing-masing. Imam Syafi'i hafal Al-Quran plus asbabun nuzul plus tafsirnya semuanya dia kuasai semuanya. 7 tahun hafal Al-Quran kali. Bagaimana? 30 juz ini hafal Al-Quran di kuasai. Maka ketika ditanya orang semuanya langsung keluar. Ini siapa? Imam Syafi'i. Siapa? Sahibul mazhab kita masing-masing. Beliau mengatakan arba'atun tajlibur rizqa, 4 perkara yang bisa mendatangkan rezeki. Kita lihat 4 perkara itu tadi apa? Yang pertama, qiyamul lail, salat tahajud. Qiyamul lail apa? Salat tahajud. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang minta kepadaku akan aku beri semuanya. Siapa yang minta ampun akan ku ampuni. Siapa yang minta kaya aku beri. Siapa yang minta jodoh aku berikan. Siapa yang minta pekerjaan semuanya aku berikan. Masalahnya satu Pak Bu. Ketika Allah mengobrol semua janji-janjinya tadi, posisi kita di mana? Posisi kita di mana? Allah turun memberikan diskon semuanya. Ayo ini ulun jual semuanya. Allah turun ke langit dunia. Tapi apa? Posisi kita di atas kasur kita masing-masing. Itu masalahnya. Kalau posisi kita dengan sholat tahajud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan pasti tidak. Cuma apa? Posisi kita tidak dalam keadaan sholat tahajud yang mulai dari ini susah, Pak Bu. Sholat tahajud ini susah. Sholat sunnah yang banyak dikerjakan para ulama, sholat tahajud ini susah. Posisi kita masalahnya itu tadi, di mana kita bangun? Ya bagaimana caranya? Yang jelas suatu sebab yang tidak bisa membangunkan kita di malam hari. Karena apa? Karena perut kita penuh dengan makanan. Itu salah satu sebab. Kalau orang kenyang, Pak Bu, pasti apa? Tidur dia. Tidurnya tambah nyenyak. Coba perutnya kosong, nggak mungkin tidurnya nyenyak. Pasti apa? Sebentar bangun, seperti itu. Salah satu sebab apa? Perutnya penuh dengan makanan di malam hari itu seperti itu. Boleh pian makan, cuma apa? Cukupnya aja kalau sudah malam. Jadi apa? Jadi di pagi hari dia bisa bangun sholat tahajud. Jam 4 silakan sholat tahajud masih boleh. Andaikan saja nih Pak, ada raja berkata, masyarakatku, rakyatku, nanti malam jam 3 malam saya membagikan sembako, beras 10 kilo, gula 10 kilo, minyak goreng 10 kilo, telur 10 tabak, kemudian uang 1 juta rupiah. Kira-kira pian bangun apa enggak? Untuk mendapatkan semuanya tadi, bangun apa enggak kira-kira? Pasti bangun kan? Ini raja di atasnya raja siapa? Allah SWT. Yang memberikan kita ini siapa? Allah, bukan siapa-siapa. Napas kita siapa? Allah. Untung kita gratis, Pak Bu. Coba kita bayar oksigen, nggak bisa kita. Oksigen nih Pak, udara nih Pak. Kalau kata Allah bayar, nggak mampu kita nih. Alhamdulillah kita Pak gratis oksigen di rumah sakit. Oksigen bayar 500.000 satu tabung kecil, 1 juta yang besar lagi bayar Pak. Susah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita, maka apa? Oksigen diberi gratis oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Kalau kita tidak mendatangkan Allah, nggak bisa semuanya. Raja di atas raja siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil aja. Kalau ada raja mengumbar seperti itu. Ayo datang. Ada mie 5 kardus, gula 1 kilo, telur 5 tabak, beras, lele 10 kilo, pasti datang kita, nggak mungkin nggak. Plus uang lagi 1 juta. Ini siapa? Raja. Raja dan raja siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, siapa kita pilih? Pasti Allah, bukan raja kita. Kalau kita pilih raja, salah dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ibaratnya seperti itu Pak. Andaikan Allah turun ke langit dunia dan berkata, ini nah, kita mau apa kita? Mau apa? Mau kaya? Minta sama aku, bukan minta sama dukun, bukan. Bukan minta sama orang, sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya siapa? Allah ini tadi. Yang pertama, dia mulai. Yang kedua, wa kasratul istighfar bil ashar. Yang banyak baca istighfar di waktu sahur tadi jam 4 istighfar. Kemudian wa tahudus sedekah, dan kemudian pian rajin bersedekah. Yang keempat, wa dzikru awalan nahar wa akhirahu, pian mempunyai zikir mulai dari pagi sampai di sore hari. Itu 4 perkara yang bisa mendatangkan rezeki. Sekarang kebalikannya, wa arba'atun tamna'u rizqa, 4 perkara yang mencegah rezeki. 6 menit lagi.
Yang pertama, naumus subha, tidur di pagi hari, tidak boleh sepatu. Pian tidur di pagi hari tidak boleh. Kata orang, kata ulama, kalau pian tidur di pagi hari, rezeki pian hilang. Kata orang Jakarta, dipatok ayam. Orang Jakarta hilang. Tapi kalau kita hilang rezeki pian. Pian boleh tidur kapan? Setelah pian sholat isyraq 2 rakaat, silahkan tidur nggak apa. Ulun waktu di Madinah Pak, 4 tahun ulun di Madinah. Setelah ulun isyraq jam 7, tidur ulun. Bangunnya jam berapa? Jam 1 siang, jam 2 siang, ulun baru bangun. Seperti itu, ulun di Saudi. Ulun di Saudi di Madinah 4 tahun ulun lamanya tinggal di sana. Tinggal di mana? Di Guru Ulus, jadi kita punya tadi. Pian boleh tidur naumus subah, tapi kapan? Tapi setelah pian sholat isyraq terlebih dahulu, baru apa? Tidur silahkan. Boleh. Kalau pian habis di subuh nih, 5:30 langsung tidur, jangan. Kecuali pian ronda malam, jaga malam, silakan tidur nggak apa. Tapi kalau pian tidak jaga malam, tidak ronda malam, jangan tidur. Sholat terlebih dahulu berapa? 2 rakaat. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya mungkin kalau sebelumnya pian hanya pakai 2 niat saja, belum tambah 4 niat lagi. Boleh Ustaz? Boleh. Ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau pian sholat wajib 5 niat, pian bikin mazhab baru. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Sholat pada subuhi, wal zuhri, wal asri, wal maghribi, itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi ini boleh. 5 niat di dalam 2 rakaat sholat sunnah. Dengarkan baik-baik. Catat kalau perlu. Atau rekam juga boleh, silakan. Sholi sunnatan isyraq, istikharah, duha, wat taubah, wal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Dengarkan baik-baik. Kalau pian tidak hafal, catat. Soalnya kalau pian balik rumah, hilang semuanya itu tadi. Sholi sunnatan isyraq, istikharah, wal hajat, wat taubah, wal taubah, wat duha, dan duha. Salat taubah boleh di pagi hari? Boleh, tidak ada larangan. Salat duha boleh di pagi hari, memang di pagi hari. Salat hajat boleh di pagi hari, boleh, semuanya boleh. Sunatan isyraq, istikharah, duha, wat taubah, wal hajat, rakaataini lillahi ta'ala takbir. Ustaz, dalilnya mana? Ada di dalam kitab namanya Nuzumuz Zahirah. Ini amalannya siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani, amalannya ini tadi. Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad Syekh Ratib, amalannya ini juga. Sunatan isyraq, wal istikharah, wa duha, wa taubah, wal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya khusus. Kalau pian biasa baca kuliah atau syamsi wa duha atau wa duha, ini ayat khusus 4 ayat. 1 rakaat itu ada 2 ayat. Apa yang pertama? Suratnya yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama. Kemudian yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1 rakaat 2 ayat boleh, jadi masalah. Kemudian bangun lagi rakaat kedua, surahnya apa? Idza zulzilatil ardu, sampai apa? Liila fi Quraisy. Ustaz, kenapa harus 4 ayat ini tadi, 4 surah ini tadi? Pak, Bu, 4 surah ini tadi menangkal sihir. 4 surah ini tadi penangkal sihir. Kita setiap hari ini bersosialisasi, ngomong sama orang. Ada yang tidak suka dengan kita, dia pakai gelang pintar, pakai sihir. Dikalahkan dengan apa? Dengan 4 surah ini tadi. Sehebat apapun sihirnya, sekuat apapun sihirnya, sedahsyat apapun sihirnya, kalah dengan apa? 4 surah ini tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, inna anzalna idajul liila fi Quraisy. Hafalkan masing-masing, dan hafal semuanya. Ustaz, nggak mau 4 surah tadi, boleh ada gantiannya. Itu apa? Kurma ajwa yang harganya 1 kilo 400.000. Yang makan 7 butir di pagi, 7 butir di sore, biar tidak akan terkena yang namanya sihir. Tapi apa? Mahal. Dia ambil apa? 4 surah ini tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi, inna anzalna idajul liila fi Quraisy. 4 ini tadi. 1 rakaat, 2 surah. Naik lagi, 2 lagi. Seperti itu. Nomor subah tidur di pagi hari, waktunya habis. Waktu pertanyaan sekarang, silakan. Kalau ada pertanyaan dari pian-pian semuanya, silakan.
Yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama sholat berjamaah di masjid seperti itu ya. Kemudian ada juga sholat di berjamaah di rumah gitu Pak ya. Nah, dua ini tadi boleh dilaksanakan. Contoh, perempuan kan ada masa haidnya, ada halangan. Berarti apa? Stop sholatnya. Gak ada orang haid mau sholat, gak ada. Stop sholatnya itu tadi. Nah, ketika dalam posisi haid ini tadi tidak sholat, berarti apa? Pian harus cari sholat berjamaah di mana? Di masjid. Itu boleh, silahkan. Tapi kalau pian tidak mau sholat di masjid, istri tidak haid, anak-anak ada, maka apa? Silahkan sholat di rumah, tidak jadi masalah. Boleh semuanya. Seperti itu. Tetap sholatnya berjamaah, pahalanya dapat 27 derajat juga sama semuanya. Jadi tidak masalah. Mau sholat di masjid boleh, mau sholat berjamaah di masjid silahkan, pian mau di rumah juga tidak jadi masalah. Kalau orang bilang mengatakan, ayo makmurkan masjid, pian sholat di masjid tidak jadi masalah. Makmurkan masjid ini tadi. Kalau perlu apa? Ajak istri pian ke masjid, ajak anak-anak pian ke masjid, itu afdol, itu bagus lagi. Tapi kalau tidak mau mereka itu tadi, maka apa? Temanin mereka sholat itu tadi, jangan sendirian. Setelah kita sholat subuh di sini, banyak langsung ke rumah. Temannya apa? Istri sholat subuh lagi. Jangan istri sholat sendirian, itu maksudnya seperti itu. Boleh. Langsung sholat subuh selesai salam, selesai wirid doa, balik ke rumah. Ayo istriku, aku temannya sholat berjamaah. Supaya apa? Dapat pahalanya 27 derajat tadi. Yang pertama. Yang kedua, kapan sholat isyraq dan kapan sholat duha? Sholat isyraq yaitu apa? Munculnya matahari. Kalau sudah muncul matahari, namanya apa? Sholat isyraq. Itu belum muncul matahari. Kemudian kapan sholat duha? Sholat duha setelah sholat isyraq. Berarti apa? Jam 8 sampai jam 12 siang boleh kita sholat duha. Isyraqnya kapan? Isyraq itu Pak, namanya apa? Sama munculnya matahari namanya apa? Isyraq namanya. Boleh kita sholat. Yang kita udah katakan tadi, kalau pian sholatnya masing-masing, sholat-sholatan isyraq rakaat ini, sholat-sholatan duha rakaat ini, pian rugi, baca capek pian tadi. Tapi kalau sudah digabung, semuanya tadi dapat semuanya. Sholat-sholatan isyraq, istiqoroh, duha, wa taubah, wal hajat, rakaat ini, lillahi ta'ala, dapat pian semuanya. Langsung 5 pian dapat, 5 niat, 5 pahala pian dapat. Kalau tapi sholat isyraq 1 pian dapat. Sholat duha 1 pian dapat. 2 berarti dibanding 5, pilih mana pian? Pilih 2 apa 5? Pasti. Yang namanya 5 lebih banyak. Ulun pilih mana? 5 itu tadi. Silakan Pak, sambil lagi. Dua-duanya sholat sunnah qobliyah subuh bagus, dua-duanya baik, tetapi ada yang lebih afdol lagi. Di mana dikatakan kita tadi, Habib Zain mengatakan wa'adau sunatal fajri wal witri fil bait. Pian mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat witir di mana? Di rumah. Bukan berarti di masjid salah, tidak. Di masjid tidak salah, betul juga. Cuma apa? Ada yang lebih afdol lagi. Di mana? Di rumah pian masing-masing. Jadi setelah azan subuh berkumandang, pian sholat qobliyah subuh di mana? Di rumah pian. Setelah itu berangkat ke masjid, tahiyatul masjid lagi. Sholat qobliyahnya enggak lagi sudah. Kenapa? Pian sudah kerjakan di rumah masing-masing. Bukan berarti yang di masjid salah, tidak. Yang di masjid tidak salah, benar juga. Tetapi apa? Habib Zain mengatakan afdolnya di mana? Di rumah pian masing-masing. Silakan. Kalau pian nggak mau, di masjid aja juga boleh, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, yang tidak sunnah qobliyah dan masjid, itu yang apa? Yang tidak dapat dunia dan seisinya. Itu pertama. Yang kedua, sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq itu jam 6.26 seperti ya, atau 26.27 seperti itu.
Nah, kalau kita sudah muncul matahari, anggaplah setengah 7 aja, jam 6.30, kita ambil jalan tengah aja. Jam setengah 7, 6.26 isyraq, kita genapkan saja jam 6.30 langsung. Nah, kalau sudah masuk isyraq ini tadi Pak, Bu, yang boleh sholat duha sudah. Setengah 7 sholat duha boleh? Boleh, silakan. Atau nggak mau misalnya, sholat isyraqnya nanti aja. Jam berapa? Jam 10 siang. Boleh, boleh, nggak jadi masalah. Atau jam 11 misalnya, boleh, nggak jadi masalah. Jam 12 sebelum zuhur, boleh, boleh. Terakhir jam 12. Karena zuhur jam berapa? 12:17 misalnya. Berarti apa? Terakhir sholat duha, terakhir sholat isyraq jam berapa? Jam 12 siang, itu masih boleh. Ketika sudah azan berkumandang zuhur, berarti apa? Habis waktunya sudah. Jangan sampai pian tidak sholat isyraq dan duha ini, jangan sampai. Setiap hari harus sholat pian. Karena apa? Ini juga bisa mendatangkan, memudahkan rezeki kita juga. Apa? Sholat duha. Orang jarang Pak kalau mau sholat duha. Bahkan yang dia pakai juga apa? Wasyam dua duha boleh ya, boleh saja, nggak jadi salah. Cuma apa? Ada lagi 4 surah yang lebih diistimewakan daripada surah-surah yang lain. Boleh, boleh. Pian pakai. Sebab Pak, tukang sihir nih Pak, kapan dia bekerjanya Pak? Tukang sihir nih mulai menyantet pasiennya kapan? Pagi apa malam? Pagi apa malam? Malam. Pagi dia guling dia. Kalau kita enggak, pagi kita apa? Bekerja. Kalau mereka apa? Pagi dia tidur, malam mulai dia bekerja. Ini nah orangnya nah, tolong catatkan. Maka apa? Di pagi hari kita baca sudah ini tadi. 4 surah ini tadi kita baca di pagi hari, dan di sore hari insya Allah terhalang daripada, jauh daripada sihirnya. Jadi apa? Sihir ini luar biasa, santetnya luar biasa. Apalagi orang Dayak, orang Madura, kuat-kuat sihirnya. Kalau pian tidak dilawan dengan surah-surah ini tadi, pian tidak pernah baca Rotibul Hadad, pian tidak pernah baca Rotibul Atos, mustahil pian bisa Pak selamat daripada sihir ini tadi. Dan ada Pak Rotibul Hadad, Imam Hadad, Rotibul Atos, Imam Atos. Ini apa? Semuanya ini pembenteng kita semua. Kalau pian tidak punya benteng, kenapa pian? Kan perlu benteng nih. Tubuh kita ini perlu imun. Kalau pian tidak punya imun, kenapa pian kena corona? Kalau pian kena corona, Allah alam, bagaimana salahnya itu tadi? Kalau pian kena sihir, Allah alam, bagaimana salahnya? Tapi kalau kita punya Rotibul Hadad, Rotibul Atos, namanya Wirdul Sakron, Sholawat Dafil Bala, insya Allah hidup kita akan apa? Aman, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lagi? Satu lagi, biar sunat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat qobliyah itu ya. Sholat sunat qobliyah subuh utamanya. Oh, sholat berjamaah utamanya. Baik. Sholat berjamaah keutamanya sangat banyak. Ya, di antaranya saja sholat berjamaah itu 40 orang lebih sholat berjamaah. Di antara itu ada 1 orang wali yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat Jumat Pak itu syaratnya 40. Kalau kurang 40, 10 hanya sholat Jumat nggak sah Jumatnya. Itu dikatakan di dalam kitab Fikih Imam Syafi'i. Dalam kitab Nailur Roja Minhajut Thalibin itu dikatakan sholat Jumat itu harus 40 orang lebih, silakan, boleh, dianjurkan. 1000, 2000 silakan. Saudi Arabia 1000, 2000 orangnya itu lebih, 10.000 lebih. Nah ini keutamanya. Kenapa sholat berjamaah? Karena di dalam sholat berjamaah itu ada salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Wali min auliyaillah. Nah kalau sudah ada wali min auliyaillah, maka apa? Sholat kita insya Allah 90% akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hajat-hajat kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat apa? Berkat sholat berjamaah kita ini tadi. Kalau pian berjamaah yang bisa sapu lidi, tahu pian sapu lidi? Sapu lidi kan banyak tuh. Coba pian patahkan dalam keadaan ini, bisa nggak? Nggak bakal bisa pian patahkan. Sampai kalau satu patah. Tapi kalau sapu lidi kan bulat, itu kan banyak. Kalau kita ambil satu, kita patahkan, patah. Tapi kalau dia banyak, nggak bakalan bisa kita patahkan. Ini apa? Berjamaah. Bagus berjamaah ini tadi. Oh, bagus. Kalau kita sendirian, nggak bakalan. Sama kita bepergian misalnya, bepergian keluar kota.
Kita harus mengambil teman, paling tidak apa? 1 atau 2 untuk kita angkat menjadi apa? Menjadi ketua perjalanan, rois namanya. Sebab apa? Sebab sebagian ulama mengatakan kalau kita bepergian sendiri itu makruh katanya seperti itu. Kalau kita berdua, kalau ada apa-apa masih ada teman kita. Misalkan ban misalnya apa kah, teman kita masih kita sendiri. Kita berdua nih dibantu. Tapi kalau sendiri bisa juga. Hidup sendiri Pak, nggak punya istri bisa juga. Nabi berkata, "Yurarukum usjabukum." Yang paling jelek di antara kalian siapa? Yang belum menikah, itu kata Nabi. Paling jelek di antara kalian siapa? Yang belum menikah, kata Nabi. Hidup sendiri Pak, susah juga. Nggak ada istri, nggak ada anak, susah juga. Pian sakit, siapa yang mau ke rumah sakit? Pian mau berobat, siapa yang mau berobat? Nggak ada. Tapi kalau sudah kita ada istri, ada anak-anak kita, pahala kita berlipat ganda lagi. Yang jomblo sholatnya di masjid berjamaah, dia dapat. Cuma yang bersuami, yang beristri lebih lagi pahalanya daripada yang jomblo ini Pak. Makanya berdoa setiap kita sudah sholat tahajud, ya Allah berikan hamba atau ulun jodoh yang baik. Kalau pian tidak pernah minta, tidak pernah usaha, mustahil pian dapatkan sesuai. Tapi kalau sudah pian berdoa, ikhtiar kita pian ada, maka apa? Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan semua doa-doa yang pian panjatkan itu tadi. 3 sama ya. Baik, mungkin sampai di sini. Insya Allah pada waktu dan kesempatan bisa kita sambung kembali. Masih ada beberapa poin-poin lagi yang belum disampaikan. Ala hadhihi ya fi kulli yadin ya al-Fatihah. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يخشع ومن أقل تسبح ومن دعوة لا يستجاب لها وأن صدقة في الدين وعافية في الجسد والدين وبركة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الموت ورحمة الموت بعد الموت. اللهم اغفر لنا في سكرة الموت ونجاة من النار والغفاء عند الحساب وارمنا العذاب ونسلك من الجنة وارزقنا النذر إلى وجهك الكريم. اللهم يا محمد حول أحوالنا وعلى مسلمين كلها بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلى نجدنا والمعبودة وتعلم حاجة وفعت رسولنا ونغفرنا في لنا ذنوبنا اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويغفر لنا نصيبنا إذا ما كتبت علينا ونجد وصلت علينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.